Zakaria pasal 2, hari Minggu, tanggal 22 Februari 2026. Penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Jadi penglihatan ketiga dari eh, Nabi Zakaria ini, dia melihat seseorang yang memegang tali pengukur. Jadi Nabi Zakaria kemudian bertanya kepada orang ini, kemanakah engkau ini pergi? Nah, orang ini menjawab akan pergi ke Yerusalem untuk mengukur Yerusalem, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Nah, ayat 3, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ini yang disampaikan di penglihatan ketiga, malaikat yang lain yang eh, berkata bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Jadi padang yang luas terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di dalam. Tetapi nggak terbuka begitu ya, ada Tuhan yang mengatakan di ayat 5, aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Kalau ada tembok berapi di sekeliling itu pastinya akan menjadi penjaga penjaga di sekeliling Yerusalem nantinya. Jadi tidak bisa orang masuk pastinya kan, kalau ada tembok berapi di sekeliling, orang terbakar kalau mau masuk ke sana. Ini perlindungan Tuhan bagi umatnya nantinya, bagi Yerusalem, dan dikatakan bahwa dia sendiri yang akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan yang menjadi kemuliaan di dalam Yerusalem nantinya, di mana terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di dalam. Pemeliharaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan nantinya ada kembali di Yerusalem. Perikop berikut, orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sudah diserahkan ke empat arah mata angin, tapi Tuhan bilang larilah dari tanah utara. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, untuk pergi kembali ke Sion semuanya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah Tuhan, um, um, seperti kalau ada yang menjamah, yang menjarah biji mata Tuhan ya, Yerusalem, mereka itu seperti menjamah biji mata Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas mereka. Jadi kita tahu bahwa kita adalah biji mata Tuhan saat terus berharap kepada Dia. Nah, yang menjamah kita, kalau kita terus melekatkan diri kepada Tuhan, berarti itu menjamah biji mata Tuhan. Nah, biji mata Tuhan itu sangat berharga ya. Biji matanya, kalau mata ditusuk saja sedikit ini bisa eh, langsung tertutup kelopaknya. Nah, Tuhan itu menjaga kita seperti biji matanya. Ayat 9, sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Jadi saat Tuhan menggerakkan tangannya, orang yang sebelumnya eh, menaklukkan mereka, malah mereka yang akan menjadi jarahan. Jadi Tuhan sanggup membalikkan keadaan yang sepertinya tidak mungkin jadi mungkin. Yang sebelumnya mereka takluk, tetapi Tuhan bisa saat menggerakkan tangannya, Tuhan bisa membalikkan keadaan yang sebelumnya mereka takluk kepada orang-orang itu, malah mereka yang nantinya menjarah mereka. Nah,
Kalau kita ingat pembacaan di Kisah Para Rasul 9, bagaimana pertobatan Saulus kemarin, luar biasa Tuhan sanggup mengubah situasi di mana Saulus yang dalam hatinya yang berkobar-kobar minta surat kuasa untuk pergi menangkap dan membawa orang-orang percaya kepada Yesus di Damsyik ke Yerusalem. Di tengah jalan Tuhan temui dia dan Tuhan gerakkan tangannya, ada sinar dari langit dilihat oleh Saulus dan dia buta selama 3 hari. Dia dituntun untuk masuk Damsyik, dikirimkan Ananias untuk menumpangkan tangan kepada dia dan dia bisa celik kembali matanya setelah 3 hari, dibaptis, dan dengan gerakan tangan Tuhan itu semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari Saulus yang mau untuk membunuh, menangkap orang-orang percaya kepada Yesus, malah dia yang ditangkap Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, saat Tuhan menggerakkan tangan seperti di ayat 9 ini, ada pembalikan keadaan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tujuannya adalah apa? Ada di ayat terakhir, di ayat 9 terakhir ini, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Tuhan semesta alam yang dimuliakan, dia sanggup melakukan yang jauh lebih daripada yang kita pikir dan kita doakan. Yang kelihatannya mustahil dia sanggup lakukan. Nah, di sanalah kita tahu bahwa Tuhan yang mengutus dia. Ayat 10, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Wah, kalau ada Tuhan diam di tengah-tengah kita, nah apa yang bisa dilakukan ya? Hanya bersorak-sorai, bersukacita. Tuhan ada di antara kita. Nah, kembali di Sefanya 3 ayat 17 terus bisa menguatkan kita bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita deklarasikan setiap hari, dia ada di antara kita memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi ini bersorak-sorailah, bersukarialah hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Diam di tengah-tengah di antara kita semua. Tuhan, kalau kita membuka hati kita terus-menerus, dia diam bersama-sama dengan kita dan dia yang menjadi pahlawan yang menuntun kita untuk bertindak seperti tuntunan yang dia kehendaki melalui Roh Kudusnya. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Wow, kalau bangsa-bangsa bergabung, Tuhan yang menjadi Tuhan yang diam di tengah-tengah kita ya. Di situ Tuhan yang diam, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Betapa indahnya saat berkumpul bersama-sama seperti itu dan Tuhan yang diam di tengah-tengah kita. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Amin. Mari terus kita berdiam diri di hadapannya, dia tuntun kita step by step yang dilakukan di dalam kehidupan dan dia yang diam di tengah-tengah kita, yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang menuntun di dalam segala perkara yang kita hadapi, mengajari kita bagaimana bertindak untuk nantinya semua untuk kemuliaan namanya. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang Sang Penolong, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan yang ada di antara kita, yang diam di tengah-tengah kita. Dia yang menjadi suluh dan menjadi terang melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.